Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan sejarah kerajaan Islam Turki Utsmani dari asal-usulnya hingga jatuh dan runtuhnya Turki Utsmani. Di tahun 1299 Masehi, salah satu penguasa dari suku Turk di Anatolia bermimpi. Buah pohon besar keluar dari pusarnya dan menutupi hampir seluruh daratan tersebut. Lelaki tersebut adalah Osman I. Dia dan para keturunannya membangun salah satu kerajaan terkuat dalam sejarah manusia. Orang Barat menyebutnya Ottoman, merujuk pada nama pendiri pertamanya, Osman. Osman dalam bahasa Arab adalah Utsman, sehingga di kita sering disebut sebagai Utsmani. Kami akan mengulas secara singkat kronologis peristiwa bersejarah berdirinya Daulah Utsmaniyah dari awal pendirian, kejayaan, hingga runtuhnya Daulah Turki Utsmani. Asal-usul dinasti Turki Utsmani. Sejarah Daulah Turki Utsmani dimulai dari Osman I, putra dari Ertugrul, pemimpin salah satu nomaden di daratan Anatolia. Osman dan putranya Orhan mulai memperluas wilayah ke arah barat laut dan berhasil membebaskan kota Bursa pada tahun 1326. Bursa menjadi ibu kota Daulah Utsmani ditandai dengan melemahnya kerajaan Romawi Bizantium. Turki Utsmani terus melakukan perluasan wilayah dan membebaskan salah satu kota penting, yaitu Thessaloniki dari Fenisia pada tahun 1387. Kemudian pada tahun 1389, Turki Utsmani membebaskan Kosovo dan mengakhiri kekuasaan Serbia di wilayah tersebut. Langkah awal dinasti Turki Utsmani memasuki wilayah Eropa. Dalam upaya menghentikan kemajuan Turki Utsmani, terjadi pertarungan di Kopolis pada tahun 1396. Pertempuran yang sering disebut Perang Salib Besar terakhir di abad pertengahan. Pasukan Utsmani berhasil memenangkan pertempuran. Sultan Bayezid I di tahun 1389 hingga 1402 yang melipat gandakan luas wilayah Utsmani mendapatkan julukan Thunderbolt atau Kilat. Di masa Sultan Bayezid I, wilayah Utsmani terpisah dari salah satu kota Konstantinopel. Sultan Bayezid dikalahkan kemudian ditawan dalam pertempuran Ankara oleh penguasa berdarah Mongol yang masuk Muslim bernama Timur Leng. Peristiwa tersebut menjadi awal terjadinya perang saudara untuk yang pertama kali dan terakhir kalinya dalam sejarah Daulah Turki Utsmani. Putra-putra Bayezid I saling bertempur memperebutkan kekuasaan adalah Mehmed I yang menjadi penguasa dan mengakhiri kekacauan akibat perang saudara, memulihkan kembali kekuatan Daulah Utsmani dan mengakhiri perang saudara yang sering disebut sebagai masa peralihan. Antara 1430 hingga 1450, anak dari Mehmed I yaitu Murad I memulihkan kembali wilayah Utsmani yang sebelumnya hilang dalam pertempuran Ankara. Dia berhasil mengalahkan koalisi dari Raja Hungaria dalam pertempuran Kosovo pada tahun 1448. فلنعم الأمير أميرها ونعم الجيش ذلك الجيش. Sebagai Muhammad Al-Fatih adalah seorang yang berhasil membebaskan Konstantinopel, kota yang terkenal paling memiliki tembok kokoh dan bertahan dalam berabad-abad. Sedangkan pada 29 Mei 1453, ketika dia berusia 21 tahun, Mehmed II berhasil membebaskan Konstantinopel. Mehmed II kemudian mengganti nama Konstantinopel menjadi Istanbul. Kota yang kita kenal sekarang bernama Istanbul dan menjadi kota tersebut sebagai ibu kota Utsmani, kota yang menjadi pusat pelabuhan dan perdagangan dari berbagai etnis. Sultan Mehmed II memerintahkan antara 1453 hingga 1451, dan ketika beliau wafat dan digantikan oleh anaknya Bayezid II, putra sulung sang
Sultan puncak kejayaan dinasti Utsmani menaklukkan Konstantinopel menjadi penanda Daulah Utsmani sebagai kekuatan terbesar di Eropa Tenggara dan wilayah Mediterania Timur. Konstantinopel menjadi awal kejayaan Daulah Utsmani di antara abad ke-15 dan ke-16 Masehi. Daulah Utsmani memiliki pembebasan terbesar dan terluas sepanjang sejarah. Daulah Utsmani pada tahun 1517 di bawah kepemimpinan Sultan Selim I. Daulah Utsmani menyatukan Mesir, Suriah, Saudi Arabia, dan Palestina dalam waktu yang singkat. Dengan begitu, Utsmani menjadi penguasa di Timur Tengah dan menguasai perdagangan karena tidak ada yang bisa pergi ke timur dan ke barat tanpa melewati wilayah Utsmani, dan berkembang dengan perdagangan darat Asia, Eropa, dan Afrika. Angkatan Laut Utsmani sangat berperan dalam mempertahankan wilayah dan mengontrol perdagangan pada masa pemerintahan Sultan Sulaiman Al-Qanuni atau Sulaiman yang Agung yang memerintah antara 1520 hingga 1566. Daulah Utsmani mencapai puncak kekuasaan dan kejayaannya. Sulaiman putra dari Selim I membuat dampak dan perubahan besar bagi Daulah Utsmani. Sulaiman Al-Qanuni membuat kodifikasi hukum berupa undang-undang berdasarkan hukum Islam yang diakui oleh banyak pihak dengan sistem peradilan yang adil dan juga efisien. Sulaiman Al-Qanuni juga mewariskan pendidikan dari berbagai universitas. Ia mendirikan Kesultanan Utsmani di Hungaria dan beberapa wilayah Eropa Tengah lainnya. Telah memenangkan Negara Eropa pertempuran Mohawk tahun 1526. Jatuh dan runtuhnya dinasti Utsmani. Kemunduran Daulah Utsmani dimulai pada tahun 1600-an. Sepeninggalan Sultan Sulaiman dengan luas wilayah kekuasaan Utsmani. Begitu banyak konflik yang terjadi di dalam dan di luar pemerintahan Utsmani. Dari mulai serangan dari wilayah Australia, serangan dari wilayah Rusia, serta instrik di dalam pemerintahan Utsmani, membuat Daulah Utsmani sedikit demi sedikit kehilangan wilayah serta beberapa sultan yang tidak secakap dan sekuat sultan pendahulunya pada abad ke-19. Daulah Utsmani pada saat itu mendapatkan julukan The Segment of Europe akibat krisis ekonomi dan kala perang. Juga di awal kejayaan ada nama Sultan Muhammad Al-Fatih dan Sultan Sulaiman Al-Qanuti. Maka di akhir kemunduran Utsmani atau pada akhir abad ke-18 muncul nama sultan yang mendapat julukan singa terakhir, Daulah Utsmani. Yaitu Sultan Abdul Hamid II yang menggantikan Sultan Murad V bertepatan dengan ketamakan negara-negara barat untuk menguasai wilayah Utsmani yang sudah mencapai puncaknya. Dia memiliki sebuah negara yang besar yang pada saat itu sedang krisis dan tegang. Abdul Hamid menghabiskan lebih dari 30 tahun kepemimpinannya. Dia mempertahankan wilayah Utsmani sekuat tenaga dan mempertahankan Palestina hingga akhir kepemimpinannya. Kudüs düşerse sen sanki bütün İslam Abdul Hamid memodifikasi Utsmani dengan membuat rel kereta yang menghubungkan seluruh wilayah Islam menuju Makkah dan Madinah, dan memudahkan ibadah haji serta menggabungkan kepentingannya ukhuwah Islamiyah Zionis dan Barat. Sangat geram pencapaian tersebut, mereka bekerja sama kelompok Turki Muda dan membuat konspirasi untuk menjatuhkan Sultan Abdul Hamid hingga akhirnya Mufti Utsmani mencopot Sultan Abdul Hamid II pada tahun 1909. Abdul Hamid dilencengkan digratifikasi oleh Sultan Mehmed VI. Pada 1912 dan 1913, Daulah Utsmani kehilangan semua wilayah Eropa di Rusia karena kesalahan dalam Perang Balkan.
Pada Perang Dunia I, Utsmani ikut bergabung dalam Perang Dunia I Blok Tempral. Sultan Mehmed VI dibuang ke Malta. Mehmed VI copot secara paksa dan Republik Turki dideklarasikan. Kepemimpinan dicabut dari bangsa Utsmani, namun jabatan khalifah tetap dipertahankan sebagai simbol pemimpin agama yang bergelar sultan. Melalui campur tangan dan testus, sekutu kepemimpinan dipegang oleh Mustafa Kemal Atatürk.